Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Nurul Hidayah. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian etika berkomunikasi. Yang ke satu, etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos yang artinya kebiasaan, watak, atau cara hidup. Dalam konteks komunikasi, etika adalah pedoman moral dalam berkomunikasi dengan orang lain secara benar, sopan, dan menghargai martabat manusia. Etika bukan hanya soal sopan santun, tetapi mencakup nilai kebenaran, kejujuran, dan tanggung jawab. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain melalui simbol, bahasa, atau tindakan dengan tujuan untuk membangun pemahaman bersama. Terdapat dua jenis utama, yang ke satu verbal atau lisan dan tulisan, yang kedua nonverbal, gestur atau ekspresi wajah, nada, suara. Lalu hakikat etika komunikasi. Etika komunikasi adalah keseimbangan antara kebebasan berbicara dan tanggung jawab moral dalam berkomunikasi. Tidak semua hal boleh dikatakan meskipun kita tahu atau bisa mengatakannya. Etika komunikasi menekankan pada rasa hormat, keadilan, empati, transparansi. Lalu, fungsi etika komunikasi. Yang ke satu, membangun hubungan yang harmonis antar individu. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan dalam interaksi sosial. Lalu yang ketiga, menghindari konflik atau kesalahpahaman. Yang terakhir, keempat, menjadi cermin kepribadian dan karakter seseorang. Lalu tujuan etika komunikasi, membentuk masyarakat yang berbudaya dalam berkomunikasi, menjadi kontrol sosial dalam penggunaan bahasa, mendidik individu agar berkomunikasi dengan bijak, menanamkan nilai penghormatan terhadap pihak lain. Lalu, etika berbahasa dengan orang tua. Gunakan bahasa yang sopan dan halus, hindari nada tinggi meskipun sedang tidak setuju. Dengarkan dengan penuh perhatian. Gunakan panggilan yang penuh hormat, ayah, ibu, bapak, ibu, abi, atau umi. Tunjukkan rasa hormat melalui kata-kata dan ekspresi wajah. Jangan menyela etika mereka sedang berbicara. Lalu etika berbahasa dengan guru. Gunakan bahasa formal dan sopan, baik lisan maupun tulisan, termasuk chat. Tunjukkan sikap rendah hati dan terbuka. Hindari atau membantah secara kasar. Gunakan sapaan yang benar. Contohnya Pak, Bu, tambah nama atau jabatan. Hormat waktu dan ruang personal guru, terutama dalam komunikasi daring. Lalu ada etika berbahasa dengan sesama. Gunakan bahasa yang sopan, tidak merendahkan. Hindari gosip, sindiran, atau sarkasme. Bersikap asertif, bukan agresif. Dengan pendapatan mereka dengan empati, jangan gunakan kata-kata kasar walaupun sudah akrab. Lalu ada hakikat tentang dalam penerapan etika komunikasi. Etika komunikasi, pengaruh media sosial yang membiasakan gaya komunikasi bebas tanpa batas, kurangnya pembiasaan di lingkungan keluarga dan sekolah, adanya perbedaan budaya dan persepsi, ego dan emosi yang belum terkontrol. Lalu kesimpulannya, etika komunikasi adalah landasan penting dalam setiap interaksi sosial. Berbahasa dengan orang tua, guru, dan sesama harus mencerminkan nilai-nilai penghormatan, tanggung jawab, dan kejujuran. Komunikasi tidak beretika dapat merusak hubungan, sedangkan komunikasi yang etis mempererat tali persaudaraan. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.